القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف
Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa fathur rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebersamaan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah, terpelihara dalam hidup kita ini di alam barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau meraih dan menggapai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir memperoleh rezeki yang baik, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dengan kasih sayang dan kelembutannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fathur Rabbani, sekarang kita Fathur Rabbani. Al-mu'minu, orang-orang mukmin kata Syekh, ya'rifuhu ma lahu wa ma alaihi. Minggu kemarin Syekh mengingatkan agar kita berteman dengan orang yang baik-baik, orang yang lebih, kalau bisa yang lebih baik kepada kita, orang yang bisa menasihati kita, orang mukmin yang bisa menasihati kita. Nah, kalau bisa dari 10 orang, 20 orang teman kita, 30 orang teman kita, biasa hari-hari satu orang barang ada pipai nang mukmin nang paling bagus nih. Mukminnya paling bagus yang bisa, yang terkeluar di mulutnya menasihati nasihat kita. Yang lainnya membawa hura-hura aja. Bebaya pina rajin ke majelis taklim, sudah datang aja kawan kita ke malam minggu ke diskotek aja. Nah, kacau benar lah. Bobo puluh kayak itu tuh. Nah, satu orang ya teman kita yang baik. Misalnya yang mengajak kita ke majelis taklim. Kenapa? Orang mukmin itu la tukhfa alaihi, tidak ada yang disembunyikannya atas dirimu untuk rahasia ketuhanan. Jadi yang minggu kemarin ilmu itu jangan sampai disembunyikan kepada orang mukmin yang lain. Jadi ilmu agama, ilmu ketuhanan ini buka dengan orang lain. Enggak apa-apa orang lain tahu. Iblis pengguru aja tahu, karena enggak apa-apa juga iblis tahu, bagus lagi. Ini iblis itu karena buta ketuhanan doang. Makanya perlu dilajari iblis tuh di ketuhanan, barang aja iblisnya mana kah? Macam-macam. Kalau sekarang ada ya macam-macam ya. Sekarang kan hantu sudah ada di TV kelak. Zaman modern nih hantu sudah ada di TV kelak. Nah, di zaman modern ini iblis kan ada di TV. Jadi enggak masalah iblis tuh ini. Ya lah, enggak apa-apa, ajarkan dia, jangan disembunyikan. Yang disembunyikan apa? Ilmu kuntau enggak apa-apa disembunyikan. Yang ilmu silat misalnya mengajari murid, jangan dilajari semuaan murid. Karena di sepak murid kena acau, simpan lah lima jurus ya lah. Lima jurus simpan. Ilmu pertanian sampaikan kawan-kawan. Nah, kami di Tamban berhasil Bohuma. Nah, Bohuma sampaikan dengan orang yang di lain. Nah, metodenya ini. Kamu metodenya apa? Wow, bagus, enggak apa-apa. Teknologi komputer, teknologi enggak apa-apa disampaikan. Nah, cuman nang teknologi yang akal-akal itu nang bahaya. Itu enggak usah disampaikan. Misalnya ilmu teknologi cara membobol ATM misalnya, nah enggak usah disampaikan orang. Bahaya tuh lah. Nah,
ya'rifuhu ma lahu wa ma alaihi. Orang mukmin seperti itu, dia mengerti betul apa yang akan menimpa pada diri kita dan yang apa saja yang menghalangi sesuatu penimpaan pada diri kita, sehingga mereka bisa memberi nasihatnya. Pak, guru-guru agama lah, temani guru-guru agama, kawan nih, jangan melihat guru agama jauhan gitu aja. Itu guru agama jarum maksian sidin. Dengan guru agama malah dijauhi. Nggak apa-apa, selaman, cium tangan sidin, hormati sidin, itu berkah. Karena Rasulullah mengatakan, man jalasa aliman pakaan nama jalasani. Siapa yang duduk bersama orang alim, seolah-olah duduk bersama aku, kata Nabi. Subhanallah. Ayo, kayak apa lagi hadis Nabi itu? Siapa yang duduk bersama orang alim, seolah-olah duduk dengan siapa yang bersalaman aliman dengan orang alim, pakaan nama, maka seolah-olah dia bersalaman denganku, kata Nabi. Kayak apa lagi? Makanya di zaman sahabat tuh, sahabat tabi'in itu, siapa sahabat yang pernah bersalaman dengan Nabi pasti dikejar oleh para tabi'in. Tabi'in tuh generasi setelah sahabat, generasi di bawah sahabat, murid-murid sahabat tuh tabi'in, itu pasti dicium, diragap apa dan sebagainya. Karena apa? Karena tangan mereka tuh pernah menyentuh tangan Nabi SAW, mengambil berkah. Berkah itu bagaimana? Oleh ulama disebut dengan ziyadatul khair, bertambah kebaikan yang kamu tidak sadari. Contoh misalnya, ada orang kaya nih, kita di Banjar, boleh jadi gara-gara orang tuanya yang baik kepada ulama, karena berkah ulama kepada orang tuanya melibas untuk anaknya, kaya anaknya. Padahal mina bobongol pintar aja anaknya nih. Bisa kaya, berhasil. Pernah lah pian kalau dalam adat Banjar, daraman. Pernah pian pendengar daraman? Daraman tuh berkah. Pian tahu lah daraman. Udah tahu orang Banjar banyak daraman ya. Memelihara ayam daramannya aja berhasilnya. Kalau kita melihara ayam apa, habis ayamnya kita makan terus. Iya kah? Daraman. Begitu anak 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 7 orang anaknya, setahun aja beda. Masya Allah, rukun anaknya damai. Kita hanya anak 2 apalagi terus tiap hari. Bobokolan malah. Nah, ini kurangan berkah. Coba, berkah itu luar biasa, anda diketahui orang. Berkah, termasuk punya anak tuh berkah juga, syukur juga. Macam-macam hidup ini. Pekerjaan biasa-biasa aja tapi mencukupi. Itu berkah. Nah, berkah ini bisa diambil oleh orang siapa saja. Ini pulang hebatnya. Apakah orang beriman, kurang imannya, iman tipis-tipis, bisa mendapatkan berkah karena adab mereka kepada orang-orang yang mendapatkan berkah. Makanya jar hadis Nabi, kalian itu mendapatkan rezeki karena adanya anak kecil yang menyusu ibunya, adanya kambing-kambing yang memakan rumput-rumput, dan orang-orang soleh yang kalian tidak tahu di antara kalian. Berkah itu bersumber daripada itu. Dalam hadis yang lain, andaikan bukan karena ibu-ibu yang menyusu anaknya, pastilah ajab Allah akan turun ke alam semesta ini. Nah, ayo, dalam hadis Nabi itu, ini tidak main-main berkah ini, luar biasa lah. Ada makan, orang hidup, orang penghasilan, enggak ada angkanya. Kita di kota ini gaji berapa aja, 3 juta aja. Oh iya bang, rokok makanya minta orang tarus. Mana gaji kan? Ya itu habis-habis lalu aja habis. Apa? Macam-macam keperluan di kampung orang. Angka ndak ada, uang ndak ada. Apa ada? Baras ada, ya kah? Tapi bisa aja orang hidup. Oh, pakai kendaraan lagi ke majelis taklim. Ya lah. Ada aja hidup berkah. Ini hati-hati berkah. Bukan hati-hati lah. Itu yang kita rebut. Karena berkah itu dibuka Allah, bukan hanya untuk orang yang kuat imannya, siapa saja. Tipiskah? Bahkan orang kafir pun berkah bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
turunnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini juga berkah bagi alam semesta ini, sehingga alam semesta ini tidak dihancurkan Allah. Berarti orang kafir tidak dihancurkan Allah gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini rahasialah. Subhana man alqa fi qalbi nasahal khalqa waj'allahu akbar himmi. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang menguatkan diriku, kata Syekh, menguatkan hatiku, sehingga aku mampu terus-menerus memberi nasihat kepada makhluk ini. Waj'alhu akbar himmi, yang aku jadikan nasihat kepada makhluk itu bagian terbesar daripada cita-cita harapanku di dunia ini aku ada. Nah, jadi kalau soal sidin, jadi jersidin dalam kitab Fathur Rabbani ini waktu yang lain, andaikan aku memikirkan diriku sendiri aja, aku pasti duduk bahalwat, selesai dah kok. Lebih baik dengan Allah Ta'ala aja lagi. Tapi karena aku ingat kepada umat Nabi Muhammad, aku tidak boleh duduk. Karena aku berpengetahuan, punya ilmu, maka aku pun duduk memberi nasihat kepada manusia. Inilah aku duduk sekarang ini di hadapan kalian, memberi nasihat kepada kalian. Ujar Syekh, ini nasihun wala uridu ala zalika jaza. Aku memberi nasihat, sedikit pun aku tidak mengharap balasan apa-apa dari kalian. Jadi Syekh memberi nasihat itu tidak ada harapan apa-apa. Berarti guru-guru nang sekarang guru jar memberi nasihat tuh karena amplop lah, karena diberi uang lah. Enggak, mereka itu juga karena apa? Karena tidak mau balasan. Makanya pakai amplop. Amplop itu kan karena diketahui, iyalah, jangan bertulisan enggak amplop tuh. Nah, ini kan tidak bertulisan. Mereka masih bisa ikhlas. Tawam kalau tidak ada lagi lah diberi orang, nah datang juga kada kalah. Datang ya Sidin, ada transportasinya, insya Allah itu berbaik sangka. Jangan menuduh orang. Saya tidak meminta balasan kepada kalian. Akhirati qad hasalat li inda rabbi a'budu ilal khaliqil wahidil ahadil qadim. Tidak ada satupun, bahkan akhiratku, aku tidak mengharap apa-apa. Qad hasalat li inda rabbi, tidak ada hasil apa-apa untuk akhiratku. Jadi Sidin gak ada mengharap akhirat. Kalau kita mengharap surga ada. Nah, mengharap surga biasanya Sidin gak ada mengharap surga. Apa yang diharap Sidin gak ada. Aku sudah bisa bersyukur karena aku bisa mengabdi, menyembah Allah yang Khaliq, Al-Wahid, Al-Ahadil Qadim. Allah yang Maha Pencipta, Al-Wahid, Maha Esa, Al-Ahad, Maha Tunggal, Al-Qadim, Maha Terdahulu, Maha Sedia. Jadi aku jadi hamba Allah, dilahirkan, aku dapat mengabdi kepada Allah. Itulah sesuatu keberuntungan yang besar bagiku. Nah, ini jiwa orang sudah merasa dekat dengan Allah itu begitu. Itu arif billah. Itu sejatinya wali Allah. Wali Allah itu kayak itu jiwanya. Nah, ada mesti sakti, tidak mesti. Ya kebetulan saya Abdul Qadir Jalani memang sakti lah, tapi tidak mesti sakti. Yang penting hatinya seperti. Bila hati pian kawa seperti itu, pian wali Allah sudah. Tapi lo masih tahu uang 100.000 dengan 50.000, nah alhamdulillah tuh. Maksudnya berbeda tuh nyata tahu, maksudnya berbeda sikap. Misal bila berteman, guru ini berduit, guru ini tidak berduit, kawan tidak berduit nih, kesana aja sudah, nih nggak usah dekat-dekat, ya Pak. Nah, pilih memilih itu namanya tahu antara uang 100.000 dengan uang 50.000, kayak itu maksudnya. Dan manusia ini susahnya, manusia ini dinasihati tidak bisa. Manusia ini dinasihati sulit. Dia tidak mau dinasihatinya. Kenapa? Karena manusia itu tidak mau disalahkan. Padahal dia sendiri sering kali berbuat salah. Yang lebih bah, palui batuk terus apa?
konsultasi ke dokter, dok kenapa batuk? Wah, jadi dokter setelah diteliti dokter, paru-paru nih ya dokter. Kenapa dok sebabnya? Ini sebabnya rokok. Ini gara-gara rokok ini jadi dokter. Alhamdulillah ya paloy. Kenapa alhamdulillah dok? Anu loy ya dokter. Yang pian salahkan rokok. Dok aja. Ulun khawatir tuh kalau pian menyalahkan ulun jar. Rokok. Nggak apa-apa dok aja. Nggak apa-apa jar. Olah aja resep banyak-banyak dok aja dok. Tuh kalau akan resep nah biar aja dok aja. Banyak kita tambahin lagi obatnya dok aja. Kenapa banyak mana aja dokter? Soalnya tidak ulun tebus juga dok aja. Kenapa aja dokter? Yang salah rokok lain ulun dok aja. Nah manusia tidak mau disalahkan. Jadi menasihati itu pekerjaan berat kata saya. Karena itu kita harus punya trik dengan manusia. Bagaimana caranya? Itulah kita harus mempelajari bagaimana menjelaskan kepada manusia. Parhi bipulahikum bipalahikum wa ghammi lihalakikum. Aku gembira jika kalian mendapat kemenangan di sisi Allah. Aku gembira jika kalian sudah bisa sampai kepada Allah, bisa wusul kepada Allah. Tapi aku menjadi sakit hati, wa ghammi, gelisah aku bila kalian menjadi manusia-manusia yang celaka di antara kehidupan ini. Jadi beliau sedih kalau kita celaka. Makanya dalam manaqib beliau nanti dikisahkan oleh beliau, aku akan pasti menolong murid-muridku. Jadi pian-pian ini masuk murid beliau karena yang dibacakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan sedih beliau menjamin bahwasanya muridku adalah jasmin orang-orang sahabat-sahabatku bersamaku dan orang-orang selanjutnya sampai hari kiamat. Nah itu, jadi baik apa yang sudah meninggal maupun yang hidup itu murid-murid beliau. Nah itu aku adalah penolong Yazidin, orang-orang yang terjatuh, tergelincir dari keadaan. Jadi kalau nanti dimimpi leseh lah, nah dimimpi leseh. Oh, ingat leseh ya lah. Nah, dikurangi pelit ikam tuh nah leseh. Nah, karena kalau pelit ditagur sih kan. Ijara'aita wajhi murid shadiq. Bila bukan ijar ra'aitu wajha muridi shadiq qad aflaha alayya. Bila aku melihat wajah muridku shadiq sudah benar, aku pun gembira. Tetapi sebaliknya, bila aku melihat wajah muridku sedih atau tergelincir, maka sedihlah aku. Wa farihtu kaifa kharaja mislahu min tahti yadayya. Aku gembira sekali bila muridku melewati saluran aku, kata saya, dia mendapat kebahagiaan di sisi Allah berupa masuk ke dalam surga Allah. Itulah kebahagiaanku, subhanallah. Bila dia dekat dengan Nabi, gembiralah aku. Begini saudara sekalian, alam semesta ini luas, tapi kosmetiknya sebenarnya kosmiknya kecil aja satu sebagai tubuh. Makanya Nabi pernah mengatakan, saya dengan kalian itu sesudah aku, artinya sudah aku wafat, saya dengan kalian itu seperti ditutup oleh dinding saja. Dekat sekali kan tuh, ini dindingnya dekat sekali. Bila dibuka, di jendela dibuka didengarkan, jadi melihat, mendengar kita. Itulah alam semesta ini sebenarnya kecil sekali di alam kosmik diri. Makanya Syekh itu mengetahui hati orang. Karena apa? Karena alam dunia ini ada didengar di hati Sidin. Nah inilah Syekh Abdul Qadir Jalani. Alam semesta ini tadi itu juga bagian daripada itu. Jadi tidak usah melihat apa-apa. Cuma manusia ini perlu pengibaratan. Kayak Paluyo rajin bekerja Bibai. Kenapa sekarang Paluy jadi rajin lagi? Ada rahasia aja Paluy. Jadi dia garbus, kenapa Paluy jadi rajin sekarang bekerja? Ada filsafatnya garbus saya. Apa filsafatnya? Ke rumah aja Paluy bawa baras. Datang aja garbus bawa baras nah sekilo. Syaratnya, aku padahkan rahasia. Kenapa rahasianya? Aku berpikir apa aja Pak garbus.
Tuyul tuh aja, kenapa tuyul jar? Kecil-kecil jar bisa mencari duit jar palai. Jadi aku sekarang rajin kerja juga palai. Gara-gara apa? Gara-gara tuyul jar. Nah, tidak perlu seperti itu pun manusia itu pasti rajin lah. Nah, tapi itu kan palai cara berpikirnya. Nah, apa saja alasan manusia itu? Pasti dia akan menjadi baik. Percayalah kepada manusia. Jangan menganggap manusia ini bodoh, tidak. Yang jadi masalah tuh manusia ini dengan Tuhan aja kan, saling kering tertutup di baik. Kalau urusan dunia itu lain urusan agama. Iyalah. Dunia ini gampang aja lah. Pakai baju bisa aja. Umur anak-anak nang umur berapa toh? Umur nang kelas SD, kelas 1, kelas 2 toh. Di bajunya sekolah tuh nah di kumal-kumal ributnya dengan orang tua, mak kumal aja baju aja lah. Hah? Buktinya anak-anak tuh bisa ke pasar bawa memilih nang baiknya tahu benar di baju nang larang non baju nang murah. Mak itu nama aja ya kah? Memilih anak-anak tuh SD kelas 1 kelas 2 tuh itu urusan dunia itu mengerti aja kita. Yang tidak mengerti ini urusan hakikat agama ini nah. Kesimpulannya dalam Fathur Rabbani bahwa bagaimana kita hati kita hanya berisi Allah, 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 Allah. Itu zikirnya yang hu tuh, ya kan? Bila tidak bisa Allah, hu. Di lisan kita la ilaha illallah, di hati kita Allah, di sir kita hu. Lalu hu hak di jalan, hak. Oh Allah benarlah, hak Allah benar, hak Allah benar. Dululah si Palo ini dulu muda, sekarang tua, kakak itu aja orangnya, hak. Dulu ini orang durhaka kepada ibu bapak, sekarang hidupnya seperti ini, terus menerus dimurung kesedihan, hak. Melihat hewan hak, ada ayam, ada manusia hak, melihat kehidupan, melihat diri sendiri hak, semuanya ini penjadian dari Allah Subhanahu wa taala. Hak. Nanti rahasianya di dalam Sirrul Asrar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.